Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irni Maya Radeuli, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mama. Bagaimana kabarnya Mama hari ini? Sehat-sehat. Sehat, Mama? Iya. Baik, Mama. Hari ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kita bisa mulai sama Mama. Iya. Siap. Jadi yang pertama saya tanya, selama ini bagaimana Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kami di SMP 1 Kota sebenarnya juga banyak sekali kasus-kasus, baik itu yang parah, sedang, jadi sampai pada yang masih mudah kita tangani. Tapi itu oleh karena itu ada lebih pada teman-teman dari guru BK yang kami pakai, juga dari wali kelas untuk membantu, juga dari teman-teman wakil-wakil urusan kepala sekolah untuk bantu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, terutama yang terkait tadi dilema etika. Baik, Mama. Kemudian selama ini bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Mama ampu saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Baik, kami kebetulan komunikasi cukup baik dengan komite sekolah, juga dengan teman-teman wakil-wakil urusan dan guru-guru yang ada di sekolah yang dinilai mampu untuk memberi masukan. Jadi kami berdiskusi bersama apabila ada kasus-kasus yang perlu diselesaikan. Baik, Mama. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini? Awalnya saya kalau ada kasus seperti itu, saya pendekatan dulu secara pribadi dan bukan dalam pertemuan bersama, tetapi tatap muka dulu dengan ketua komite sendiri, terus dengan wakil-wakil urusan masing-masing dan wali kelas yang bersangkutan apabila masalah tersebut pada kelas tertentu. Itu kemudian kami berdiskusi bersama. Kami gali kira-kira bagaimana dari pendekatan pribadi tadi itu dengan kepala sekolah, komite, dengan guru-guru wakil-wakil, lalu kami mengambil cara atau yang pihak-pihak yang mungkin, tentu kan sudah pihak-pihak yang mungkin lebih berkompeten mengambil. Kalau misalnya dia masalah tentang kehadiran yang mungkin lebih pada wali kelas, kalau mungkin masalah perilakunya yang kurang baik, juga kami lebih pada teman guru atau wali wakil urusan yang lebih berkompeten yang begitu untuk menyelesaikan. Kadang juga sangat tergantung pada bagaimana seseorang membina hubungan dengan siswanya, guru membina hubungan dengan siswa, misalnya atau guru BK. Memang guru BK mempunyai rekam jejak tentang siswa yang bersangkutan, ya kami panggil seperti itu. Lalu kadang-kadang diskusi bersama mengambil keputusan. Ya, hal apa saja ya yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Lebih efektif itu kita menggali dulu masalah. Setelah menggali masalah, kemudian
kemudian kita berdiskusi juga dengan orang tua siswa yang bersangkutan, membuat panggilan pertama, kedua, ketiga, kemudian mengadakan kunjungan rumah, visi kunjungan rumah, baik wali kelas bersama guru BK atau guru mapel. Setelah itu kita kalau misalnya buat pernyataan, siswanya yang bersangkutan membuat pernyataan tidak akan melakukan atau mengulangi lagi. Apabila terjadi persoalan yang sama dan terulang, ya sudah saya biasanya anak-anak berjanji di situ, saya siap dikeluarkan. Malah mereka berani sekali berjanji, saya siap dikeluarkan. Nah, kalau seperti itu, nah kita juga konsekuen berusaha konsekuen komitmen dengan apa yang dia sudah buat, sehingga tidak menjadi contoh bagi yang lain, jadi buat efek jerah begitu untuk teman yang lain supaya tidak mengulangi itu. Sesudah itu baru dari wawancara itu diskusi bersama orang tua dan beberapa pihak tadi termasuk komite sekolah, kami selalu menginformasikan itu untuk mengambil keputusan. Baik, Mama ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Mama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika ini juga kadang ya tadi itu sudah namanya juga kasus dilematis betul. Iya. Terutama kalau ya anak-anak di sini juga ada dari latar belakang keluarga yang tidak mampu, jadi mereka pintar, mereka tapi itu tadi di satu sisi suka bersekolah. Ini sedang ada alami masalah, orang tuanya punya pekerjaan itu potong batu. Suka punya sekolah tapi itu orang tuanya minta bantuan. Nah ini nanti bagi untuk bantuan. Ini juga salah satu tantangan, berarti orang tua punya pemahaman untuk memperhatikan pendidikan anak ini juga kurang. Mereka lebih pada kejar uang seperti itu. Karena memang kehidupan juga saat ini mendesak, kehidupan ekonomi mereka sangat mendesak. Ada juga yang menumpang tinggal di keluarga, tapi juga ingin bersekolah dan sisi tadi itu rasa dengan ini dengan perusahaan dan keluarga yang tempat tinggal, hanya juga mau tidak mau tinggal, tidak masuk sekolah. Betul sekali, Mama. Kemudian Mama, apakah Mama memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau Mama langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian prosedur seperti apa yang Mama jalankan? Untuk hal seperti itu kalau orang tua dipanggil sudah di sini kami langsung menyelesaikan, tidak membuat jadwal, atau kecuali kalau orang tua yang berjanji hari ini saya belum bisa, itu saja boleh terjadi penjadwalan, tetapi pada umumnya langsung diselesaikan. Ya, tertunda Bertambah panjang. tidak panjang. Jadi selanjutnya Mama, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mama dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Betul sekali, saya merasa dengan teman-teman sangat-sangat membantu kita kalau terbuka untuk berkomunikasi dengan teman itu. Saya kira persoalan berat apapun dapat diselesaikan, terutama wakil-wakil urusan, karena mereka pasti punya kemampuan tertentu. Jadi yang humas, lalu juga ada yang membantu, ada polisi, ada pihak-pihak keamanan, ada polisi, ada TNI, lalu komite yang dengan pendekatan yang cukup bagus juga dengan warga sekitar. Nah ini juga sangat membantu. Baik Mama, kita sampai di pertanyaan yang terakhir Mama ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari pengalaman Mama mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pertama, mengidentifikasi latar belakang masalah itu sangat
tertib berproses mengambil keputusan, kemudian komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam persoalan itu. Setelah komunikasi, kemudian kita mendengarkan dalam komunikasi tadi, mendengarkan pendapat, kemudian memberi timbang baik buruknya, ya. Baik buruknya keputusan yang kita ambil, jadi dampak negatif dan positifnya. Setelah menimbang itu, tadi mengambil keputusan itu, dengan begitu kita juga tidak terbebani, tidak punya beban. Sesudah itu kita misalnya kita keluarkan anak karena masalah ini, kita tidak menjadi beban karena tidak sudah melalui beberapa prosedur yang mungkin bisa diterima oleh orang tua atau siswa yang jadi korban. Baik Mama, terima kasih banyak untuk semua jawaban Mama tentang bagaimana menjadi dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Setelah saya menyelesaikan guru penggerak ini, Mama, saya menerapkan dalam tugas saya selanjutnya. Jadi terima kasih Mama sudah menerima saya untuk melakukan wawancara dalam menyesuaikan tugas administrasi kontekstual dalam modul 3.1. Selamat pagi Mama. Sukses dan selamat. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat, baik. Bapak sehat-sehat saja? Ya, baik, sehat. Jadi baik Bapak, pada hari ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Ya, untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. ya. Bapak sudah siap? Ya, siap. Ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sebenarnya banyak saja itu masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah, baik terhadap siswa, guru. Itu kadang-kadang ya kita lihat rekatannya saja dilema, yang betul-betul menempatkan kepala sekolah, guru sendiri itu dilema. Karena kedua-duanya ini memiliki nilai kebenaran. Yang kadang-kadang kita kepala sekolah dilema untuk mengambil keputusan. Di satu sisi ada efek yang kurang bagus akibat karena hal-hal yang kita nilai benar ini pada posisi yang lain juga berakibat tidak baik terhadap kelangsungan kegiatan belajar di sekolah. Baik Bapak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kita lihat di sekolah kami dalam dokumen kurikulum itu juga kita sudah muat beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi persyaratan untuk memutuskan sebuah persoalan. Tentu yang sangat jelas bagi kita adalah dalam penetapan kenaikan kelas sudah ada syaratnya. Sedangkan dalam hal yang berkaitan dilema etika, contoh kasus, boleh saya sebut toh? Bisa. Contoh Ini kasus. pengambilan keputusan Bapak. Memang dalam proses pengambilan keputusan ini saya melibatkan baik guru, wakil kepala sekolah, dan bahkan dalam forum rapat, jika masalah itu menjadi masalah bersama, saya akan bawa ke sana untuk kami berdiskusi bersama, mencarikan solusi secara bersama-sama, sehingga keputusan itu tidak serta-merta dari kepala sekolah saja, Betul. tapi dari semua teman-teman guru
atau bahkan orang tua pun kita libatkan dalam pengambilan keputusan sehingga bisa kita selesaikan antara beberapa pihak yang berkepentingan di dalam. Jadi saya sini ada guru yang saya bisa libatkan, ada orang tua yang saya libatkan, dan jika perlu melibatkan pihak lain lagi saya bisa libatkan supaya bisa lebih jelas lagi persoalan ini. Betul sekali Bapak. Jadi Bapak melibatkan banyak pihak Ya. untuk bagaimana bisa menjalankan pengambilan keputusan di Ya, sekolah. betul. Kemudian Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama saya sebagai kepala sekolah, sehubungan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu perlu kita bagi masalah yang berkaitan dengan guru, berarti itu ada tanggung jawab saya atau salah satu wakil kepala sekolah yang saya tugaskan untuk membidangi bagian ketenagaan. Jika ada guru yang dalam catatan notabene bahwa dia tidak maksimal melaksanakan tugas, pasti saya meminta bantuan kepada kesiswaan atau wakil yang membidangi ketenagaan itu untuk melakukan pendekatan, mencari tahu kenapa tidak maksimal melaksanakan tugas. Nah, kalau dengan yang berkaitan dengan guru dengan siswa, itu saya dengar dari guru. Siswa ini dari kelas mana, apa persoalannya. Dalam contoh kasus, kalau siswa sudah tidak masuk sekolah, di sekolah saya itu kalau 3-4 hari tidak muncul di sekolah, langsung kita buatkan surat panggilan kepada orang tua untuk kita bersama-sama melihat persoalan ini, kenapa anak ini tidak datang di sekolah. Jadi begitu. Baik Bapak. Jadi yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Yang pertama, sehubungan dengan pengambilan keputusan yang efektif itu, sejauh guru bisa selesaikan persoalan tentang kehadiran siswa atau alfa siswa bolos, atau ada hal-hal lain yang di luar dari aturan sekolah, itu saya percayakan kepada guru atau bidang kesiswaan. Nah, manakala persoalan itu tidak dapat diselesaikan dan masih berbuntut panjang, maka guru itu akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Sehingga saya dalam pengambilan keputusan hal-hal yang begitu, kita lihat, kita analisa dulu. Persoalan ini apa perlu melibatkan pihak-pihak lain atau tidak. Jika membutuhkan dan ada risiko yang bakal berlanjut, maka wajar maka saya nggak perlu untuk melibatkan pihak-pihak lain. Tergantung dulu persoalannya. Kalau sekolah itu merasa mampu untuk selesaikan, ya kita selesaikan. Begitu. Baik Bapak, jadi Bapak melibatkan semua guru, juga kawan-kawan, dan juga itu tergantung dari masalah yang dihadapi. Iya, tergantung masalahnya. Kemudian ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, ini kalau berbicara menjadi tantangan ini memang sering terjadi pro kontra, baik kepala sekolah terhadap guru, baik pihak orang tua dengan sekolah. Ini fakta yang terjadi. Saya boleh sebutkan satu contoh kasus yang terjadi. Dulu kami dalam penentuan kenaikan kelas, kita sudah muat dalam dokumen kurikulum itu tentang persyaratan kenaikan kelas. Misalnya 85% itu anak wajib mengikuti pembelajaran atau materi yang diajarkan, dia harus mencapai 85%, dia harus ikuti wajib. Tapi yang lebih dari itu malah lebih bagus lagi begitu. Nah, kalau yang kurang dari ini, tentu dia akan berjalan sebanding dengan ketidakhadiran dia atau alfa atau bolos, maka otomatis ada banyak materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang dia tidak akan dapat atau dia tidak peroleh. Oleh karena itu, persoalan akan muncul ketika kita menentukan naik dan tidak. Nah, atau kita mau
anak ini dikembalikan kepada orang tua atau tidak. Jadi kasus ini kadang-kadang dari sisi kemanusiaan, kita sebenarnya generasi sekarang ini tidak mau ada lagi yang namanya gagal pendidikan. Sebaiknya semua anak-anak itu bisa bersekolah, menikmati pendidikan, karena bangsa ini kan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kami guru-guru bertekad untuk anak-anak itu agar bisa sekolah semua. Salah satu yang kita buat tadi, 3 hari tidak datang sekolah, kita akan buat surat panggilan, dan kesepakatan itu juga kita sudah bahas dalam pertemuan orang tua siswa dengan kami sekolah. Jadi kita sudah sosialisasikan ini tentang kenaikan kelas secara itu kita sudah sampaikan dengan orang tua, sehingga mereka ada informasi jika anak saya tidak pergi sekolah dalam waktu sekian lama, oh nanti kalau sekolah memutuskan untuk naik dan tidak, mereka juga sudah dapat gambaran gitu. Jadi contoh kasus tadi, kalau ada anak yang tidak naik kelas, memang kami guru itu memang dilema betul. Karena ada yang menangis, guru juga, bapak tolong pas naik ini ya. Tergantung forum ini yang memutuskan. Kalau forum bilang naikkan, tapi dengan pertimbangan nilai-nilai apa yang perlu kita bantu dia supaya dia bisa naik kelas. Lalu yang lebih dari itu, ada penanganan lebih lanjut atas apa yang dia tidak capai. Berarti ada pendampingan secara khusus. Kalau anak-anak tidak naik kelas itu, saya contoh kasus ada 2 anak yang tidak naik kelas. Memang daftar hadirnya itu cukup banyak. Sekolah panggil terus. Kadang-kadang persoalannya orang tua tidak datang menghadap di sekolah untuk diajak bekerja sama. Alasannya apa? Nah, jadi ketika ini anak ini tahan kelas, memang pro kontra cukup besar di kami sendiri. Tapi kami sudah sebelum kita menetapkan naik dan tidak, kan kami buka kurikulumnya, mengambil persyaratan tentang kenaikan kelas itu. Karena kita sudah muat di dalam dokumen itu. Lihat aturannya. Jadi ketika kita hitung-hitung kehadiran anak itu di bawah dari yang dia syarat untuk naik kelas, maka tentu ini menjadi perdebatan cukup sengit di antara kami guru-guru. Nah, jadi nanti bisa saja ada yang bilang kasihan dia. Bisa juga guru takut ketika anaknya tidak naik kelas, yang menjadi sasaran adalah wali kelasnya. Guru dianggap tidak berhasil. Guru dianggap tidak berhasil, lalu dia sendiri juga sebagai guru merasa terancam ketika siswa ini tidak naik kelas. Kenapa ibu tidak kelas naik satunya anak? Bisa jadi begitu. Iya. Jadi dilema yang kami alami ini kita rapatkan bersama, dan saya bersama dengan guru itu mencatat semua hal-hal yang menjadi persoalan anak ini, sehingga nanti ada pihak-pihak yang datang mempertanyakan tentang ketidaknaikan kelas ini, kita catat pada tanggal sekian kita kunjungan, pada tanggal sekian kami buat surat panggilan kepada orang tua. Tidak, data-data inilah yang kita sampaikan kepada orang tua atau siapa yang berkepentingan untuk menelusuri ketidaknaikan anak ini, begitu. Iya, betul. Jadi kami memang dilema betul tentang hal-hal yang begini. Iya, Bapak. Karena harus berpikir anak juga umur sudah semakin naik. Ya. Jadi baik Bapak, saya lanjut yang berikut. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, dalam kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik ya, terima kasih. Kalau berbicara menyangkut jadwal ini, saya tidak punya jadwal. Tetapi setiap kasus yang ada di sekolah ini berkaitan apapun, pada saat yang sama kami bisa selesaikan. Tapi kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Yang berkaitan dengan pembelajaran tentu dia akan berhadapan dengan guru. Kalau misalnya itu siswa, mereka yang menyelesaikan. Lalu kalau seandainya masalah itu tidak bisa diselesaikan, ya di-offer ke meja kepala sekolah, sehingga kepala sekolah bisa menganalisa apakah perlu harus melibatkan guru atau siapa. Nah, coba kita nanti tawarkan model penyelesaian. Jika itu tidak berhasil, maka kita akan bawa di rapat guru supaya bersama-sama kita bisa selesaikan. Dan tentu
masalah dilihat dari kondisi persoalan itu. Apakah kita libatkan orang tua atau tidak, tergantung kasusnya. Jadi kami ketika ada masalah, kita langsung follow up sudah. Jadi tidak perlu menunggu lagi nanti pakai jabatan bulan depan baru selesai, kan tidak. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jadi boleh bilang kontemporer. Iya. Nah, begitu masalah ada, action. Langsung. Nah, begitu. Terima kasih Bapak. Saya lanjut lagi. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pertama dari dukungan semua guru, orang tua. Jadi pihak-pihak ini ya saya libatkan dan mereka ikut bertanggung jawab. Jadi kalau di sekolah saya masalah apa saja selalu rapat bersama dengan guru untuk kita menyelesaikan masalah, sehingga nanti jangan dipikulkan sendiri ke kepala sekolah. Betul. Kan kepala sekolah ambil keputusan, silakan kepala sekolah bertanggung jawab, jangan begitu. Jadi saya tetap melibatkan dewan guru, pegawai, tata usaha dan clean service yang ada di sini. Kita rapat bersama, kita mengusulkan secara bersama-sama. Semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Baik Bapak, sekarang di pertanyaan yang terakhir. Sudah terakhir kok? Iya, sudah kita berbincang-bincang dari tadi, sudah banyak hal yang Bapak sampaikan. Jadi pada pertanyaan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman berarti atau berharga buat saya selaku sekolah, bahwa kasus apapun yang terjadi, saya akan berusaha selalu melibatkan semua dewan guru. Jika hal itu memungkinkan orang tua untuk masuk di situ juga untuk terlibat, saya tetap libatkan. Sehingga kita bersama-sama untuk memikul persoalan ini dan kita bersama-sama menyelesaikan secara baik. Ya, tidak hanya kepala sekolah, tapi ada pihak-pihak tertentu yang saya anggap perlu dan berkompeten untuk bisa terlibat di situ untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik. Baik Bapak. Jadi itu saja Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah sama-sama menjelaskan secara terperinci. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi pedoman juga bagi saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dapat mengambil nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin untuk dapat saya terapkan jika nanti saya menjadi kepala sekolah. Ya, amin. Jadi terima kasih banyak saya Bapak. juga sebelum itu saya juga minta maaf jika masih ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Tentu kepala sekolah tidak terlalu banyak memahami juga, tapi disyukur dengan adanya wawancara ini seolah-olah mengingatkan kembali kepada kepala sekolah bahwa dalam pengambil keputusan itu tentu dia akan berhadapan dengan hal-hal yang disebutkan oleh Ibu tadi, sehubungan dengan etika tadi itu, dilema etika dengan rujukan moral tadi, soal benar-benar dengan benar salah ini. Karena itu pasti dia akan taking a chance.